Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SMK dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan acara Ngobras, ngobrol asik bersama pengawas. Bersama saya Agus Heri, pengawas SMK. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap membawa perubahan positif untuk sekolah kita tercinta. Baik sahabat SMK, belakangan ini banyak yang bertanya pada saya, apa sih peran pengawas saat ini? Nah, ini pertanyaan ini pas banget dengan apa yang kita bahas pada podcast kali ini, yaitu kita akan membahas mengenai pendampingan satuan pendidikan. Nah, salah satu dari tugas saya sebagai seorang pengawas. Baik, jujur ya, jadi saya seorang pengawas. Tugas kita sebagai pengawas saat ini bukan sebagai pemeriksa atau auditor saja, tetapi kita hadir di sekolah itu sebagai pendamping satuan pendidikan ya. Jadi nanti kita pengawas ini membersamai Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan apapun yang ada di sekolah itu untuk melejitkan layanan pendidikan. Nah, untuk mewujudkan hal itu kita punya langkahnya atau strateginya, yaitu siklus pendampingan. Nah, siklus pendampingan ini ada 4 tahapan yang nanti akan kita bahas satu persatu. Yuk kita bahas satu persatu tahapan ini secara santai saja. Tahapan pertama yaitu perencanaan pendampingan. Jadi rencana ini tidak akan kita buat secara sendiri tentunya. Nanti kita ajak kepala sekolah binaan saya untuk ngobrol dari hati ke hati, yaitu untuk melakukan refleksi komitmen perubahan, untuk menggali kapasitas kepemimpinan beliau, dan juga untuk mengetahui tingkat kesadaran mereka dalam melakukan refleksi. Oke. Nah, setelah tahu peta komitmen dari setiap sekolah binaan saya, kita bisa menentukan strategi pendampingan untuk SMKA, SMKB, SMKC, dan seterusnya. Nah, dari 12 sekolah binaan saya, itu saya mendapatkan 3 sekolah ini kepala sekolahnya komitmennya bagus, sudah sangat oke gitu ya. Kemudian 2 kepala sekolah masih di tingkat dasar, ini harus perlu pembinaan lebih mendalam, dan sisanya sedang ya. Kemudian setelah kita tahu strateginya, kita akan menentukan metode pendampingannya. Apakah bisa dengan metode fasilitasi ya, kemudian bisa juga konsultasi atau training, atau mungkin juga mentoring, atau mungkin juga coaching. Jadi kita cocokkan dengan tadi dari kepala sekolah kita yang sudah kita survei tadi. Nah, yang paling penting di sini bahwa perencanaan program ini tidak boleh menjadi keputusan sepihak dari kepala sekolah saja. Jadi harus melibatkan juga warga sekolah, wakil kepala sekolah, ketua jurusan, guru-guru, bahkan juga komite sekolah ikut di dalamnya untuk menentukan RKAS dan RKT tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu mendampingi membuat program perencanaan di sekolah binaan kita masing-masing tentunya. Jadi dalam tahap 2 ini tentu akan ada keseruan ya, karena kita akan terlibat langsung dengan sekolah, mendampingi membuat program satuan pendidikan. Jadi target akhirnya nanti jelas ya, bahwa akan ada sebuah rencana kerja tahunan atau RKT, dan nanti akan diperjelas lagi menjadi rencana kegiatan dan anggaran sekolah tahunan ya. Di situ lebih jelas ada anggarannya, ada kegiatannya, dan sebagainya. Nah, langkah pertama dari perencanaan program ini, kita bedah rapot pendidikannya.
mana yang masih merah, ya, masih kuning, atau yang sudah hijau. Nah, ini penting sekali supaya kita bisa menentukan akar masalahnya. Nah, akar masalahnya bisa juga kita cari dengan menggunakan beberapa metode ya. Mungkin saja kita dengan metode 5 ways, ya, mengapa, atau juga kita bisa menggunakan fishbone atau diagram tulang ikan. Nah, oke, sekarang kita masuk ke tahap ketiga, yaitu pendampingan terhadap pelaksanaan. Sebagus apapun rencana yang disusun, tentunya kalau tidak dilaksanakan dengan benar, ya tidak akan jadi apa-apa. Betul nggak ya? Oke. Nah, di tahap ini saya akan bertugas melakukan pengamatan ya, melalui diskusi, kemudian juga memberikan umpan balik tentunya kepada mereka. Umpan baliknya yang tidak menghakimi tentunya, tapi yang membangun. Nah, jika suatu saat misalkan terjadi hambatan, misalkan link and match dengan perusahaan ini sedikit terhambat atau gagal, maka saya akan menggunakan metode pendampingan terhadap kepala sekolah tersebut. Nah, bisa saja dengan coaching misalkan, untuk memancing ide kreatif dari kepala sekolah ini supaya bisa menyelesaikan masalahnya tersebut ya. Atau mungkin juga bisa melakukan dengan metode mentoring. Nah, saya juga akan mendampingi kepala sekolah untuk melaksanakan unjuk kerja. Nah, ini keren sekali sahabat SMK, karena unjuk kerja ini tujuannya adalah untuk menyebarluaskan praktik-praktik baik yang sudah dilaksanakan sekolah secara luas ke masyarakat. Juga untuk memenuhi akuntabilitas publik. Jadi sekolah ini nanti akan dipercayai oleh masyarakat tentunya. Baik, kita sudah ke tahap terakhir, yaitu tahap 4, yaitu laporan dan advokasi. Nah, tapi jangan salah, laporan ini bukan laporan administratif yang disimpan di lemari saja. Tahapan ini saya buat, langkah awalnya adalah membuat deskripsi sekolah sebelum pendampingan dan juga nanti pasca pendampingan, bagaimana kondisi sekolah ini. Oke, langkah kedua dari tahap 4 ini yaitu menyerahkan laporan ini ke Dinas Pendidikan sebagai pertanggungjawaban kinerja saya selama 1 tahun. Kemudian langkah yang ketiganya adalah mengadvokasi laporan ini ke Dinas Pendidikan. Tentunya mudah-mudahan ini menjadi bahan pertimbangan mereka. Ini loh sekolah saya butuh sarananya atau butuh pelatihannya dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ini menjadi dasar dari kebijakan dari Dinas Pendidikan. Dan yang terakhir dari tahap keempat itu yaitu kita para pengawas didorong untuk menyusun laporan berkala dalam bentuk karya refleksi yang bisa saja berupa tulisan ya, kemudian artikel atau video yang dipublikasikan ke berbagai platform yang mungkin saja kita berbagi dengan para pengawas lain, ini untuk menjadi bahan pertimbangan, bahan belajar, dan juga untuk saya itu menjadi bahan pertimbangan untuk membuat siklus baru ke depannya untuk tahun berikutnya. Sahabat SMK, lewat siklus pendampingan ini saya pengawas sekolah menjalin hubungan dengan kepala sekolah terasa lebih bermakna. Jadi suksesnya SMK binaan saya merupakan suksesnya pengawas. Dan yang paling penting dari itu adalah senyum, kebahagiaan para murid. Itu adalah muara dari kerja keras kita semua. Terima kasih telah bersama kami dalam acara Ngobras, ngobrol asik bersama pengawas. Jangan lupa untuk terus berkolaborasi dan berinovasi. SMK bisa, vokasi kuat, menguatkan Indonesia.